Gereja Betel Indonesia Jemaat Hati Kudus Purna 1 Yohanes 14 ayat 6 kata Tuhan Yesus untuk kita sekalian, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang beribadat dengan bersungguh-sungguh di rumah Tuhan Yesus, Gereja Betel Indonesia Jemaat Hati Kudus. Amin. Bapa di surga Maha Mulia, kami sangat bersyukur untuk hari ini dapat beribadah memuliakan Bapa di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus dan dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Kami mohon diampuni segala kesalahan kami serta kelayakan kami untuk berjumpa dengan Bapa, dan terangi hati kami dalam kekudusan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pengantara dan Raja kami. Salam dan berkat, anugerah kasih dan damai sejahtera dari Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus selalu menyertai kita sekalian. Amin. Shalom semuanya. Hari kita mau bernyanyi memuji Tuhan. Kita mengangkat pujian bukan banter.
orang dalam gangguan jiwa, berarti kumpulan orang-orang yang sakit jiwa gitu ya. Dan di sana ada lumayan banyak, ada 70 orang yang dalam gangguan jiwa. Ternyata banyak ternyata ya orang-orang yang kurang waras dan kurang setengah senti gitu kan. Tapi di sana yang saya sangat terharu adalah mereka bisa paduan suara untuk memuji Tuhan. Istilahnya mereka yang otaknya kurang dikit aja bisa memuji menyembah Tuhan gitu. Walaupun dengan keterbatasan mereka, tapi mereka punya keinginan, kemauan untuk bisa memuji Tuhan. Mari kita yang istilahnya yang waras gitu kan ya, mari kita mau sama-sama memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Saya merasakan ada kebaikan Tuhan gitu. Kita ada sampai saat ini semua karena Tuhan. Kita bisa seperti ini semua karena Tuhan. Karena begitu banyak orang, tidak cuma di sini, ternyata saya di sekolah saya itu ada kayak project karakter growth gitu. Mereka pergi ke tempat panti asuhan dan itu banyak sekali ternyata. Panti Ureda dan beberapa tempat orang dalam gangguan jiwa. Ada namanya di daerah Galur itu ada sekitar 400 orang yang dalam gangguan jiwa. Dan itu kita bersyukur banget kalau kita bisa punya kekuatan, kita bisa apa ya, Tuhan selalu ada buat kita, perlindungan kita mau bersyukur, amin. Kita mau memuji Tuhan, kita mau angkat pujian Tuhan Yesus ajaib bagi hidup kita. Mari kita mau berdiri Bapak Ibu Saudara, kita angkat pujiannya dengan segenap hati kita. Bahwa tak melupakan Tuhan dalam setiap hati, dalam
memuji Engkau, kami terus menyembah-Mu ya Bapa. Biar seumur hidup kami Tuhan, dalam hembusan nafas kami hanya ada Engkau Tuhan. Dan bisa katakan Engkau baik itu semua karena anugerah-Mu Bapa. Kami bisa katakan bahwa kami ada sampai saat ini semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Ajar kami untuk kami bisa naikkan syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Yesus.
kali kami datang kepadamu Tuhan, menghampiri tahta-Mu, Kau yang kudus, yang berkuasa atas hidup kami, Tuhan Yesus. Dan kami boleh menikmati Kau pagi hari ini Tuhan. Dan bisa katakan bahwa Kau ajaib bagi kami. Dan bisa katakan bahwa Kau baik bagi kami Tuhan. Mari katakan sesuatu kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Naikkan syukur kita kepadanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima Berikanlah kami pada hari ini kami secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ini saatnya Tuhan, kami rindu membaca firman-Mu dari Matius pasal yang ke-26, satu pasal. Biarlah Tuhan mengurapi kami. Biarlah ketika kami membaca firman-Mu, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kekuatan dan kelegaan, yang terikat dibebaskan. Biarlah kami bersuka cita di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan membaca bergantian, saya sheet pertama, saudara dan Ibu nanti sheet yang kedua dan seterusnya.
Setelah Tuhan Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Dan mereka menundingkan suatu rencana untuk menangkap Tuhan Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia. Tetapi mereka berkata, "Jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat." Mari bersama-sama. Ketika Tuhan Yesus berada di Betania berfirman dusta, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah kulit pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkan ke atas kepala Tuhan Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid Musa berkata, "Untuk apa membawa besar ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin." Tetapi Tuhan Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan itu? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padamu. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia." Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan Dia kepadamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Bersama-sama. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Tuhan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Tuhan Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana kau hendak kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Tuhan Yesus, "Pergilah ke kota persiapanmu dan katakan kepadanya, pesan Guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumah pula aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Tuhan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Tuhan Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkata mereka seorang kepada yang lain, dan seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku ya Tuhan." Tuhan Yesus menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggang ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak Manusia memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang Dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya Anak Manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan Tuhan Yesus itu menjawab katanya, "Bukan aku ya Rabi." Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Mari bersama-sama. Dan ketika mereka sedang makan, Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Sudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Tuhan Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Tuhan Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawab Tuhan Yesus,
biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak. Tuhan Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Sama-sama. Maka sampailah Tuhan Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi jangan seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam saja dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang perlu tetapi daging lemah. Lalu Tuhan Yesus pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kali dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba. Bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bersama-sama, bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Waktu Tuhan Yesus masih berbicara dengan Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan bentuk, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang kucium, itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Tuhan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu kucium dia. Tapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, hai teman, untuk itulah kau datang. Maka majulah mereka memegang Tuhan Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkan kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Tuhan Yesus kepadanya, sarungkanlah pedangmu itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian? Pada saat itu Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak, sangkamu aku ini penyamut? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan bentuk untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah dan kamu tidak menangkap aku. Mari bersama-sama. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab Nabi-Nabi. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sudah mereka menangkap Tuhan Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sambil ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, dia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Tuhan Yesus supaya dia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampil 2 orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat melumpuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepada Tuhan Yesus,
Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi terhadap engkau? Tetapi Tuhan Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Tuhan Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa dan datang atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apakah kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan menginjilnya. Orang-orang lain memukul dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, Mesias, siapa yang memukul kau? Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datang seorang hamba perempuan kepadanya, katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu. Tapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Sama semuanya. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau adalah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka ingatlah Petrus akan apa yang dikatakan Tuhan Yesus kepadanya, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Terima kasih ya Bapak buat firman yang kami baca, yang memberkati kami semua. Kami berdoa juga buat anak-anak sekolah minggu yang akan beribadah di sebelah di tempat TK. Biarlah Tuhan memberkati mereka, berkati guru-gurunya, biarlah hadiratmu ada di sana juga. Biar anak-anak kami bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, juga kami akan mendengar sabda firman pesan-Mu Tuhan bagi kami semua. Biar Tuhan mengurapi hamba-Mu yang Tuhan percayakan pada hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sekali lagi kita berdoa untuk firman Tuhan. Anugerah dan kemurahan Tuhan membawa kami dalam ibadah yang luar biasa yang Tuhan berkati. Tambahkan kepada kami apa yang Engkau mau. Bawa kami kepada dimensi yang Tuhan kehendaki. Mampukan kami mengalami Tuhan dalam hidup ini. Bukan hanya saat kami merasa Tuhan memberkati kami, Tuhan membuat perasaan hati kami senang, kami merasa segala sesuatu mudah. Tetapi juga saat hal-hal yang mungkin kami anggap kurang baik terjadi atas hidup kami melihat bahwa campur tangan Tuhan, kehadiran Tuhan, keberadaan Tuhan dalam hidup kami tidak pernah jauh dari kami. Olehnya limpahkan anugerah-Mu lewat kebersamaan kami, belajar apa yang kami boleh pelajari lewat firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, shalom semua. Ya, terima kasih Bapak Gembala, Ibu yang kembali mempercayakan saya untuk boleh berada di tengah ibadah yang diberkati ini. Tuhan memberkati. Terima kasih juga kepada pengurus, penatua dan seluruh jemaat. Bang Ivo, Tuhan berkati. Ya, sudah berapa lama ya? Lama. 1 tahun ya. 1 tahun ya Pak. Dari tahun lalu sampai tahun ini ya. Dan puji Tuhan kita semua boleh sehat.
dipelihara Tuhan. Meskipun saya percaya bahwa kita punya bagian masing-masing dalam menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Yang saya pasti yakin nggak semuanya nyaman, ya nggak semuanya senang dan nggak semuanya mudah. Tapi kita tahu bahwa ada alur hidup yang Tuhan tentukan bagi kita tiap pribadi. Ya, kita nggak bisa mengukur pengalaman orang lain dengan kita. Kita nggak boleh bandingkan apa yang orang lain rasakan dengan kita. Tapi yang kita mau ukur adalah seberapa jauh iman kita justru semakin dewasa lewat apapun yang kita hadapi. Ya, saat yang mudah kita berkata puji Tuhan, apalagi di saat segala sesuatunya mudah. Ya, saat segala sesuatunya senang luar biasa kita berkata haleluya. Tapi saat juga kita mendapat tantangan yang kita mungkin harus meratap, tapi di tengah ratapan kita masih bisa berkata haleluya. Mungkin kita punya gairah yang luar biasa datang ke gereja saat doa-doa kita dijawab. Tapi tanya sama diri kita, adakah kita di gereja saat pergumulan kita sedang berat? Jadi kita nggak terpengaruh sama keadaan. Setiap waktu Tuhan nggak pernah jauh dari kita. Keadaan kita nggak akan mempengaruhi apa yang kita kerjakan dan kita lakukan demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan, karena itu memang bagian kita. Yang Tuhan lakukan sebagai bagiannya, percayalah Tuhan tidak pernah lalai mengerjakannya. Jadi bagi saya secara pribadi, sejak saya terima Tuhan Yesus sampai saya sekarang melayani, suasana hati saya nggak pernah berubah, bahwa Dia tetaplah Tuhan dan Allah saya. Dia tetaplah Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya belajar bagaimana mengerti dan memahami ketuhanan Kristus, kealahan Kristus, dan siapa Dia, bukan hanya dari kata orang, tapi dari Alkitab dan pengalaman hidup yang saya jalani. Adakah saya mau bergeser? Sekali-kali tidak. Walaupun berita, informasi, perbandingan, sodoran untuk sesuatu yang mengatakan Yesus bukan Tuhan, saya tetap mengatakan sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Itu kan. Hari ini saya beri tema apa yang akan saya sampaikan dengan tema perjumpaan dengan Allah. Tema ini saya bikin serial dengan tujuan menjawab satu sisi, karena saya ternyata banyak menjumpai bukan hanya orang-orang Kristen baru, tapi orang-orang Kristen lama yang dibombardir dengan berbagai macam pengetahuan yang didapati lewat media sosial, baik itu melalui YouTube, TikTok, Facebook, dan sebagainya. Dan sayangnya seringkali kita ambil dalam pikiran kita ini sesuatu yang kita bisa pahami dengan logika kita, yang seolah kita baru tahu. Oh, dan anehnya ada yang mengatakan gini, pendeta kok nggak kasih penjelasan? Lalu ada yang bilang, pendetamu bohongin kamu. Lalu dia bilang, oh gitu ya. Dan akhirnya dia percaya dengan informasi yang sepotong-sepotong. Dan saya mengalami perjumpaan dengan orang-orang seperti itu, dan juga termasuk anak-anak rohani saya, yang puji Tuhan, walaupun jauh, akhirnya saat mereka ngalamin yang namanya pergumulan, gangguan iman, mereka masih mau telepon ke saya, masih mau diskusi ke saya. Dan ada beberapa yang bahkan yang saya sudah layani, yang dari latar belakang seperti saya, yang ternyata goyah juga. Dan dia berkata begini, masihkah Pak Tim percaya Yesus itu Tuhan? Saya bilang kurang ajar kamu kalau tanya kayak gitu. Saya yang melayani kamu, saya injil kamu, masa kamu tanya gitu sama saya? Saya masih.
dan nggak akan pernah tergeser. Saya cuma bisa berdoa kiranya Tuhan kuatkan saya, tapi iman saya berkata Tuhan pasti kuatkan saya. Jadi perjumpaan dengan Allah ini saya ingin memberitahukan kepada saudara bahwa apapun yang kita coba bangun dalam hidup ini, kita nggak perlu pakai apa yang disebut pertama ya, perasaan itu pasti ada. Tapi percayalah dalam keadaan tertentu perasaan bisa membohongi kita. Oleh karena itu kita harus punya tolak ukur atas perasaan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, sukailah Alkitabmu. Sukailah firman Tuhan yang kamu tahu bahwa ini kebenaran yang seutuhnya. Kita dapat poin sepenuhnya dari Alkitab tentang bagaimana iman kita harusnya, dari mulai keberadaan dunia ini sampai nanti akhir dunia ini, dari awal kita hidup sampai nanti berakhirnya kita hidup. Jadi nggak ada sesuatu pun yang nggak dijawab di sini. Cuma masalahnya kamu tanya dong. Kalau kamu nggak tahu, percayalah Bapak Gembala nggak aku ngomong, kamu tanya. Kamu bertanya-tanya, enggak aku pasti jawab. Pasti jawab. Tanya om, gitu kan? Bahkan boleh dibilang sukai kita masuk dalam pendalaman Alkitab. Kalau saudara ikutin berita-berita dari pendeta-pendeta yang banyak, lalu saudara pikir gini, kok ini beda sama pendeta ini? Ini pendeta, ini beda sama pendeta ini. Kok ajaran gembala saya beda dengan ajaran pendeta itu? Itu bukan karena faktor berbeda. Mereka fokus dengan sesuatu yang Tuhan bawa ke dalam diri mereka, sehingga itu yang kita dengar ajarkan ke kita. Dan kita juga harus tahu gini, nggak akan sepenuhnya satu orang pendeta mengetahui seluruh keberadaan firman Tuhan, karena ada bagian penting yang Tuhan bawa dalam hidupnya. Sama seperti hidup kita semua, pengalaman pribadi. Jadi kalau ada pendeta yang khotbahnya tentang Roh Kudus terus, kita udah tahu deh dia ada pengalaman itu. Kalau tentang kesembuhan terus, kita harus tahu dia ada pengalaman itu. Kalau tentang pertobatan terus, kita tahu bahwa dia ada di masa itu. Walaupun kadang-kadang pendeta bilang ini yang paling penting, ini yang paling penting, ini yang paling penting. Kita sebagai jemaat harusnya bilang itu semua penting. Amin. Sehingga kita dapat penuh. Dan tempatkan diri kita dalam konsisten penggembalaan. Amin. Jadi apa yang saya sampaikan mengarah ke situ. Perjumpaan dengan Allah. Keluaran pasal 20 ayat 18 sebagai sampai 21 mengawali apa yang saya sampaikan. Keluaran 20 ayat 18 21. Seluruh bangsa itu menyaksikan buruh mengguntur, kilat sambung menyambung, sangkakala berbunyi, dan gunung berasap. Maka bangsa itu takut dan gemetar, dan mereka berdiri jauh-jauh. Mereka berkata kepada Musa, engkaulah berbicara dengan kami, maka kami akan mendengarkan. Tetapi jangan Allah berbicara dengan kami, nanti kami mati. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, janganlah takut, sebab perhatikan, Allah telah datang dengan maksud untuk apa? Mencoba kamu, dan dengan maksud supaya takut akan Dia ada padamu, agar kamu jangan berbuat dosa. Adapun bangsa itu berdiri jauh-jauh, tetapi Musa pergi mendekati embun yang kelam di mana Allah ada. Saudara, dari sejak semula Allah menciptakan manusia itu dengan tujuan berhubungan.
membangun relasi, membangun hubungan yang harmonis. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi ada satu bagian yang manusia harus berkreasi dalam membangun hubungan itu. Bukan hubungan yang disetting, bukan hubungan yang monoton, tapi hubungan yang berdasarkan inisiatif hati. Tetapi Allah yang membukanya, Allah yang memulainya. Perjalanan panjang dari nenek moyang bangsa Israel lewati berbagai macam kehubungan intim dengan Tuhan, akhirnya kandas karena bangsa Israel ada di tanah Goshen dan mereka ditempatkan dalam berkat yang luar biasa, kelimpahan ekonomi. Dan apa yang terjadi? Bukan hanya puluhan tahun, generasi ke generasi di tanah Goshen itu kehilangan inisiatif perasaan karena ada satu kesibukan yang sangat membuat mereka merasa bahwa hidup mereka sudah tidak lagi ada Allah. Apa tuh? Kelimpahan ekonomi, kecukupan hidup, tanpa masalah, tanpa problem. Nyaman, betul, nyaman. Dan kalau saudara baca sepanjang hidup mereka di tanah Goshen itu nggak ada ibadah. Nggak ada tuh kita dapati catatan bahwa mereka mencari Tuhan. Mereka nggak membangun sinagog di Goshen. Mereka nggak bangun rumah-rumah atau bait-bait yang jadi simbol mereka untuk ibadah. Kapan mereka mulai mencari Tuhan? Saat mereka sudah digencet sama orang Mesir. Dan catatannya adalah kenapa mereka akhirnya digencet, disiksa sama orang Mesir, karena orang Mesir udah gak dapat cerita tentang awal bagaimana Mesir dibebaskan dari masalah pangan yang besar. Itu artinya apa? Mereka udah gak peduli sama orang lain. Mereka peduli kepada kesenangan mereka sendiri. Dan waktu mereka akhirnya menganggap bahwa hidup mereka yang punya duit, tapi duit itu gak berguna. Harta benda yang mereka punya itu ternyata gak bisa mereka nikmati, karena mereka di bawah otoritas orang yang tidak mengetahui bahwa nenek moyang bangsa Israel adalah orang penting yang sudah pernah membebaskan bangsa Mesir dan memimpin cukup lama bangsa Mesir. Dan saat itu mereka baru berkata, Tuhan bebaskan kami, Tuhan tolong kami, Tuhan jumpai kami, Tuhan di mana kamu? Apakah Tuhan menjumpai semua orang? Iya. Tuhan menjumpai satu orang yang namanya Musa. Tuhan menjumpai satu orang yang namanya Musa. Apakah bangsa Israel percaya waktu Musa datang dan kasih tahu, Tuhan jumpai saya? Percaya mereka? Percaya mereka? Kenapa? Karena mereka nggak ngalamin. Menurut mereka, mereka nggak jumpa. Menurut mereka. Dan saya mau kasih tahu, banyak orang Kristen yang ternyata ngerasa bahwa Tuhan gak pernah jumpai mereka sehingga mereka hidup seenak. Mereka hidup semaunya, ibadah sesukanya, melakukan sesuatu untuk Tuhan seenaknya sendiri. Nggak ada yang namanya perasaan berbakti, nggak ada yang namanya perasaan suka, nggak ada yang namanya perasaan senang. Kenapa tuh? Karena mereka bilang, enggak, kami nggak jumpa dengan Tuhan. Makanya waktu Tuhan jumpai Musa, lalu Tuhan kasih tahu, Tuhan ternyata dapat penolakan. Tuhan harus kembali kepada Musa mendapat penolakan. Musa harus kembali kepada Tuhan, dan Musa katakan,
siapa kamu? Siapa namamu? Dan tahu nggak alasan Musa nanya ke Tuhan? Kenapa harus tanya seperti itu? Padahal Musa udah ngerti dalam sisi perasaan. Karena Musa ngalamin benturan. Jadi saya rasa kalau kita pendeta hamba Tuhan khotbah ditolak wajar ya. Saya kayaknya melayani cukup lama dan melayani saya yang secara langsung mayoritas adalah di orang Kristen yang udah karatan sebenarnya Kristennya, yang dari nenek moyangnya itu udah Kristen, orang-orang Batak, iya kan? Tapi ternyata saya harus penginjilan ke sana, ceritain dari awal mula kekristenan, siapa Yesus, siapa Allah Bapa, siapa Roh Kudus. Lalu selama ini kemana aja? Lalu apakah saya merasa lebih pintar? Enggak. Masalahnya adalah pas waktu saya jumpa, saya jalan sama dia. Saya jumpa, saya jalan sama dia. Lalu dia bilang begini, emang Allah dapat dilihat Pak Pendeta? Emang Allah dapat dilihat? Kita mungkin nggak bisa jawab karena orang nggak mungkin percaya, orang gila kali lu melihat Tuhan. Emang kayak gimana sih? Coba ceritain. Sampai bego juga kita ceritain. Kalau dia nggak ngalamin, kita nggak akan pernah bisa meyakinkan. Jadi pengalaman untuk siapa? Untuk diri kita. Kita kasih tahu untuk perbandingan. Satu saat kita berdoa, dia ngalamin sesuatu yang dia tahu, walaupun mungkin berbeda, tetapi dia tahu dia ngalamin Tuhan sama seperti saya ngalamin Tuhan dengan cara yang beda. Nah, oleh karena itu di Kejadian 17 ayat 22 kita dapati di situ Abraham berjumpa dengan orang-orang yang ternyata Abraham sebut sebagai Allah, Tuhan, Elohim, Yahweh. Dan Abraham nggak melihat seperti Musa dalam sebuah penampakan adikodrati yang supranatural. Tapi Abraham dijumpai oleh 3 orang. Dan Abraham mendapat kesan di hatinya, itu Tuhan. Dan dalam ayat ini di Kejadian 17 ayat 22 di sini dikatakan, setelah selesai berfirman kepada Abraham, naiklah Allah meninggalkan Abraham. Saya baca dari beberapa tafsir di sini, kata naik itu tidak berarti bahwa dia terbang ke langit. Kata naik itu ternyata Abraham ditinggalkan atau dia pergi memang. Tetapi kalau kita baca di bagian-bagian yang lain, maka kita dapati beberapa kali Abraham dari imannya itu menyaksikan mujizat-mujizat yang semakin meneguhkan bahwa yang dijumpainya adalah Allah. Salah satunya adalah waktu dia berdoa untuk Sodom dan Gomora. Dia didampingi oleh 3 orang. 2 orang akhirnya pergi, 1 orang tetap bersama dengan Abraham. Dan tahu nggak, waktu dia kasih tahu Sodom dan Gomora akan kuhancurkan, itu Abraham ngomong secara pribadi, tetapi itulah yang disebut doa. Dan apakah Abraham dapat memastikan bahwa benar-benar Sodom dan Gomora akan dihancurkan? Mungkin secara logika Abraham nggak tahu, tetapi secara hati dia tahu. Makanya dia bilang, kalau boleh dari 50 sampai cuma tinggal 10 orang dalam sebutannya. Kenapa Abraham punya pernyataan seperti itu? Mungkin bagi kita sekarang, kalau kita berjumpa dengan orang seperti itu, yakin nggak bahwa ternyata itu Tuhan yang menjumpai kita? Kalau ternyata itu benar Tuhan, belum tentu. Maka ini yang saya mau kasih tahu. Ada bagian yang nanti kita lihat dalam sisi penjelasan. Yang kedua, Keluaran pasal 33, Kejadian 32 ayat 30. Yakub juga mengalami perjumpaan dengan Allah secara fisik. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong.
Yakub sedang dalam pergumulan yang besar. Dia harus berjumpa dengan Esau dan dia takut untuk kalau dia dibunuh oleh Esau. Lalu dia atur pasukan jadi 2 dan dia akhirnya menyendiri. Artinya menyendiri, dia bergumul sendiri, memikirkan haruskah dia berjumpa dengan Esau. Nah, dalam hal itu dia ternyata didatangi oleh seorang laki-laki yang dikatakan dia bergumul atau berkelahi atau berantem. Dan ternyata dia menang walaupun pangkal kakinya harus terlecok atau patah. Tapi dikatakan bahwa aku selamat padahal aku berhadapan dengan Allah. Dan itulah yang akhirnya terjadi menjadi tradisi dari bangsa Yahudi, nggak boleh makan daging di pangkal hewan apa. Jadi ternyata Ayub mengalami perjumpaan dengan Allah dengan cara yang berbeda. Ini berantem lagi. Makanya kita seringkali diledekin tuh sama orang seberang. Masa Allah berantem sama Yakub? Katanya gitu kan. Lu nggak tahu tuh. Jadi nggak tafsir gitu. Yang selanjutnya, Keluaran 33 ayat yang 11. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Saya tadi kasih tahu sama saudara bahwa pertama kali Musa mengalami perjumpaan dengan Allah itu lewat semak belukar yang menyala, tetapi tidak hangus, tidak terbakar. Itu cara Tuhan tarik perhatian orang untuk bisa tahu siapa dirinya, tahu kebedaannya. Nah, kalau sudah tahu seperti ini, ternyata akrab bos. Musa seperti berbicara dengan teman, muka dengan muka. Lalu ditanya dong, berarti Tuhan ada mukanya dong? Tuhan ada tampilannya dong? Oh iya, bagi siapa dulu? Bagi mereka yang mengalami perjumpaan, ada sosok, ada bentuk, ada fisik yang Tuhan kerjakan. Demi apa? Demi untuk berinteraksi. Jadi apakah Tuhan atau Allah itu bisa dilihat? Ya, bisa dilihat. Apa? Kalau Tuhan mau, bukan kita mau. Jadi dengan kata lain, kalau Tuhan mau berjumpa dengan saya, Tuhan mau, saya bisa nggak cari Tuhan? Nggak bisa. Saya bisa nggak bangun sesuatu untuk menjumpai Tuhan? Nggak bisa. Perbuatan baik saya nggak bisa nyogok Tuhan. Kesalehan saya nggak bisa jadi tiket untuk jumpa Tuhan. Nggak ada satupun. Tapi apa yang membuat kita bisa jumpa dengan Tuhan? Kalau Tuhan mau jumpa kita. Nah, berarti kalau orang yang berjumpa dengan Tuhan, dia istimewa. Begitu nggak? Dia beda dari kita semua. Karena saya bilang saya pernah jumpa dengan Tuhan, wah saya pribadi yang istimewa, pribadi yang paling berkenan. Enggak. Kita hidup, kita ada saat ini untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Jadi dengan kata ini, Tuhan sebenarnya pasti jumpai kita semua. Tapi Tuhan bilang, bukan kamu yang mencari aku, tetapi mencari. Bukan kamu yang menjumpai aku dulu akan menjumpai kamu. Lalu bagaimana caranya di sini? Kepada siapa Allah berkenan ditemui? Yang pertama dalam 1 Tawarik 28. Saya lupa catat ayatnya, tapi coba yang bisa dibuka ya. Perkataannya seperti ini.
pasal 28 ayat berapa? Dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Nah, kalau saudara baca ayat ini, mungkin saudara akan berkata begini, Pak Pendeta tadi bilang katanya bukannya kita yang cari Tuhan, bukannya kita yang temui Tuhan, tetapi Tuhan yang cari kita. Saya mau kasih tahu begini, hal yang sederhana. Kita diciptakan dengan kelengkapan tubuh, jiwa, dan roh kita. Nah, tubuh kita alat komunikasi dengan bentuk fisik semua. Tapi bentuk fisik kita menjadi jendela untuk sampai ke jiwa kita, sampai ke perasaan kita. Sesuatu yang kita raba sampainya ke sini dan ke sini. Sesuatu yang kita lihat sampainya ke sini dan ke sini. Sesuatu yang kita dengar sampainya ke sini dan ke sini. Nah, semua yang ada, yang kita terima informasi itu yang membuat kita nangis, itu yang membuat kita ketawa, itu yang membuat kita memiliki berbagai macam aneka rasa di perasaan. Tetapi ada satu bagian yang penting, itu yang harus keluar, yang mempengaruhi perasaan kita. Tapi jendelanya juga dari tubuh fisik ini. Jendelanya lewat tubuh fisik ini. Lalu aplikasinya juga nanti lewat tubuh fisik ini. Apa itu? Roh kita. Nah, cuma roh yang bisa merasakan Tuhan. Cuma roh yang bisa tahu Tuhan. Cuma roh yang bisa mengerti Tuhan. Kapan itu? Kapan itu? Saat kita pertama menerima dan terbuka. Saya sebutnya pakai bahasa umum, sugesti firman. Ya, saya nggak pakai bahasa yang lain supaya kita paling tidak ada gambaran. Apa itu sugesti sih? Sugesti itu kata-kata dorongan, kata-kata motivasi, kata-kata pembaharuan yang bisa menggerakkan orang untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Seseorang dimotivasi, seseorang disugesti. Nah, saya mau kasih tahu begini, ya, saya khotbah, nyampe ini mensugesti saudara. Saya kasih tanda kutip loh ya. Saya kasih tanda kutip, jangan saudara salah juga deh. Saya pakai bahasa yang sederhana. Jadi firman Tuhan katakan bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman. Jadi ada orang-orang yang ternyata masalahnya di perasaannya, ya, di sikap hidupnya, dia sengaja menutup diri. Atau ada dari bagian yang ternyata rohnya udah berontak, rohnya itu lagi nangkep sesuatu, tetapi jiwanya nggak pernah mau respon. Itu yang terjadi di tanah Goshen. Itu yang terjadi saat kita waktu senang, kita lupa ibadah. Itu yang terjadi saat kita lagi merasakan asiknya hidup diberkati, kita nggak pernah mau cari Tuhan. Makanya Tuhan bilang kepada Daud bilang kepada Salomo bahwa kenalah Allah ayahmu. Cari. Itu bukan nggak ada. Tuhan sudah ada. Cuma bagaimana kamu merasakan? Saya misalnya begini. Saya
Saya kenal Pak Hadi oleh Pak Ya. Saya kasih contoh dulu Pak. Saya duduk, boleh? Saya duduk. Ini saya bisa duduk berdua sama Pak Hadi. Tapi saya bisa diam-diam. Pak Hadi ada di samping saya. Tapi kalau saya diam, Pak Hadi ada nggak di samping saya? Tetap ada. Tapi karena saya nggak berkomunikasi, saya sebenarnya nggak terbuka terhadap kehadiran Pak Hadi. Tapi kalau saya mulai membuka percakapan, gimana selama ini apa yang Bapak kerjakan, saya mulai jadi tahu kegiatan Pak Hadi. Saya jadi mulai ngerti, dan akhirnya saya bisa sambung dan mungkin saya jadi cerita tentang apa keberadaan saya yang akhirnya Pak Hadi juga tahu keberadaan saya. Tuhan ada, tapi maukah kita berkomunikasi? Tuhan ada, maukah kita ngomong sama Tuhan? Dan akhirnya kita yang disebut cari Tuhan ini masuk dalam kata respon. 2 Tawarik 15 ayat 14 sampai 15. Respon itu dibutuhkan untuk apa nih? Memompa itu melepaskan apa yang menjadi belenggu di perasaan kita. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati, baca bersama-sama. Bisa ya. Dengan segenap hati mereka bersumpah. Ya. Dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Perhatikan, Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Jadi pas waktu akhirnya kita respon sama Tuhan, Tuhan mengadakan keberadaannya secara penuh. Maka di Yesaya 55 ayat 6, kapan cari Tuhan? Kapan akhirnya respon sama Tuhan? Kapan? Jangan tunda, lakukan sekarang. Lakukan sekarang. Seseorang yang capek, dia berkata, dulu waktu saya nggak sibuk, saya bisa berdoa 5 menit, 10 menit, meningkat sampai 1 jam. Tapi sekarang saya baru-baru bisa berdoa 5 menit. Kerjaan saya numpuk, Pak. Nah, lalu saya bilang gini, lalu karena kerjaan kamu numpuk, kamu nggak bisa berdoa? Enggak. Terus apa yang kamu maksud dengan doa? Ya, saya harus mempersiapkan waktu, lalu duduk, saya nyembah, habis nyembah saya baca Alkitab, habis baca Alkitab saya baru doa. Saya katakan itu ritual. Itu ritual. Dan tidak semua orang bisa lakukan. Pertanyaannya, kalau tidak semua orang bisa lakukan, apakah kamu yakin di Alkitab ngajarin kita untuk berhubungan dengan Tuhan itu ritual? Semata? Enggak. 24 jam, tiap detik kita bisa ngobrol sama Tuhan. Amin. Pertanyaannya, waktu kamu nyetir mobil, kamu ngomong gak sama Tuhan? Waktu kamu lagi kerja, kamu ngomong gak sama Tuhan? Waktu kamu lagi hadapin hal-hal yang sulit, kamu dengar gak suara Tuhan? Lanjut. Karena kita mengerti bahwa Tuhan itu menjelaskan keberadaannya untuk menjumpai manusia itu dengan membatasi dirinya. Jadi semua hal yang saya ceritakan di atas dalam bahasa teologinya adalah dalam bahasa Yunani disebut theopania, yang berasal dari 2 kata, yaitu theos Allah dan panero yang artinya Tuhan menampakkan diri, memberikan dirinya untuk berwujud. Ya, Tuhan yang tidak terbatas itu membatasi dirinya, menyatakan diri dalam bentuk sesuatu yang berwujud. Burung merpati di atas kepala Yesus, tiang awan, tiang api, badai dan sebagainya, itu teopani. Kenapa kok Allah berlain-lainan menjumpai hamba-hambanya, orang-orangnya?
karena Tuhan mengetahui sebatas apa kemampuan setiap orang. Lalu pertanyaannya, sudahkah kita jumpai Tuhan? Saudara pernah nggak begini? Ini saya turunin lagi dalam sisi sederhana. Kapan tiupan itu kita rasakan? Setiap orang saya yakin sudah pernah dijumpai Allah. Tapi selanjutnya bagaimana dia membangun hubungan dengan Tuhan? Kalau saya pertama kali terima Tuhan Yesus, saya dijumpai dengan dua orang pendeta. Kapan di Polda Metro Jaya? Saya nggak tahu waktu itu. Dan dia mengatakan saya diutus Tuhan. Dan waktu ternyata dia bilang diutus Tuhan, saya bilang Tuhan yang mana? Tuhan Yesus Kristus. Oh maaf, saya orang Kristen. Saya bukan orang Kristen. Lalu pendeta dua ini kasih tahu bahwa Yesus itu siapa. Dan waktu kasih tahu saya bantah dengan kepercayaan agama saya, kita berdebat. Tapi selesai berdebat, saudara tahu saat itu Tuhan sedang menjumpai saya. Saya selesai dijemur. Ada peristiwa yang waktu itu juga saya pernah saksikan, yang mungkin saya berharap supaya nggak terlalu panjang. Saudara masih ingat bagaimana saya didoakan seperti tangan yang menekan saya, dan saya berpikir bahwa dia punya ilmu gaib. Akhirnya saya juga pakai jambi-jambi. Selesai itu saya balik ke kamar, dan ternyata Tuhan terus berbicara kepada saya dengan satu catatan. Kok hebat banget ilmu orang Kristen. Maka di blog saya tanyain, karena saya juga suka belajar ilmu-ilmu gaib seperti itu. Saya bilang, tolong ajarin saya ilmunya orang Kristen. Saudara tahu, saya dari mulai Polda Metro Jaya, akhirnya ke Pondok Bambu, itu di penjara saya tanyain sama orang-orang Kristen di blog, gimana orang Kristen itu ilmunya. Sampai saya bebas, saya ada sesudah perjumpaan itu. Tahu nggak saudara? Tetap saya cari gereja. Saya tinggal di Tebet, dan gereja yang saya tahu cuma satu, gereja HKBP di belakang rumah sakit Tebet. Dan karena di situ saya cuma tahu itu gereja, saya datangin pagi. Saudara tahu apa bahasanya? Bahasa Batak. Saya ngerti nggak ngerti, tapi saya bisa duduk Batak mungkin 1 bulan lebih sampai Tuhan kirim utusan lagi, satu anak muda yang tanya Aham udah mulai. Waktu ditanya seperti itu saya tahu, lalu dia ngerti kayak orang Batak bukan orang apa? Sunda. Loh, kok ibadah? Ngerti bahasa Batak? Enggak. Waduh, sore ibadahnya bahasa Indonesia. Saya akhirnya datang sore. Nah, beberapa kali utusan Tuhan ini bilang begini, ikut saya yuk hari Selasa jam 5 ke Wilayah LT Haryono, ada persekutuan doa. Saya kaget pas waktu datang, ibadahnya nggak seperti HKBP yang pakai himno, ibadahnya tepuk tangan, khotbahnya teriak-teriak, aduh harus mati gitu kan. Soben ada Arab Siahaan di situ, Gilbert waktu masih belum terkenal. Wah, saya dibangun, saya belum dapat tuh mujizatnya, saya belum dapat. Akhirnya ada kebaktian KKR waktu itu Reinhard Bongke di Senayan. Dari kumpulan ini saya diajak, dan saya ketemu mujizat yang saya rasakan mencengkeram saya di Polda Metro Jaya. Dengan saya menyaksikan seorang kucing buta yang gak punya biji mata didoakan, bisa lihat itu biji mata seperti bola pingpong keluar, dan akhirnya dia bisa lihat. Saya cuma bisa berlutut nangis, dan saya terima Yesus. Saya tanya, apakah itu bukan teofani? Pernah nggak saudara lagi bergumul masalah, udah berusaha tapi nggak ada orang yang tolong, tapi ternyata tiba-tiba saat saudara udah nyerah, ada orang yang begitu aja bantu saudara. Itu teofani. Maka saudara tahu bahwa Tuhan mencintai kita semua dengan cara yang Tuhan tahu kita sebenarnya benar. Tapi apa yang membuat kita nggak melanjutkan tadi kepekaan kita, pencarian kita akan Tuhan yang terlalu jauh. Dan perjumpaan yang paling penting, sesungguhnya semua manusia tidak terkecuali adalah perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah
pernyataan Allah yang mutlak dan sepenuhnya bagi semua orang, sehingga Rasul Paulus yang membenci Tuhan Yesus dijumpai dengan pernyataannya, dijumpai dengan kehadirannya, dan Rasul Paulus menyerah dan berkata, aku menyerahmu, dan sampai akhirnya dia jadi pemberita Injil, dan yang kitabnya kita pakai sebagai pedoman iman. Dan yang pernyataan Tuhan Yesus adalah inkarnasi Allah jadi manusia, atau firman Allah jadi manusia, yang kita sebut Kristofani dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kepada Tuhan dengan membuka hati. Tahu lagu sinar kemuliaan-Mu? Ada yang masih ingat lagu lama, sinar kemuliaan-Mu Bapa? Dan saya percaya lewat khotbah, lewat pelayanan Bapak Gembala, lewat pelayanan hamba-hamba Tuhan di sini, saya yakin kita semua sebenarnya pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tapi saya harapkan kita lanjutkan perjumpaan kita dengan Tuhan dengan pencarian kita akan Tuhan lebih sungguh lagi. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi sekelilingku,
mau mulai hari ini respon dengan perjumpaan dengan Tuhan, respon dengan apa yang Tuhan mau lakukan untuk kita, respon dengan apa yang Tuhan mau kerjakan buat kita. Waktu Ayub mengalami pergumulan yang berat, dia berpikir waktu masa-masa limpah berkah, alam berkah,
Yesus di sini di GBH di Kudus. Biarlah setiap ibadah-ibadah kita di tempat ini kita selalu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus yang menguatkan kita semua. Bukan kebetulan, tetapi suatu pernyataan Tuhan mau kita tetap di sini membangun kerajaannya bersama-sama dengan hamba-hambanya. Berkati juga Tuhan hamba yang sudah Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi kami. Berkati seluruh kehidupannya, keluarganya, pelayanannya, di dalam hidupnya. Nama Tuhan Yesus selalu ditinggikan, dimuliakan. Berkati juga jemaat yang sudah mendengar sabda firman-Mu, biarlah firman yang keluar dari mulut-Mu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami semua, dan akan berhasil dari segala yang Tuhan suruhkan kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Surga, tak bersyukur Tuhan Yesus, firman-Mu yang sudah sampaikan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Timotius Tuhan Yesus, dan setiap kami yang ada di sini selalu berjumpa kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, dan saatnya kami akan memberikan persembahan kepada Tuhan Yesus untuk memutuskan kami, layakkan kami ya Bapak, dan persembahan kami ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan Yesus. Haleluya. 2 Korintus 9 ayat 6-9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Janganlah ini orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing berikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Bapa masih orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Dia membagi-bagikan, Dia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbung akan disimpan sampai berlimpah, dan rencana pemeranmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Kita bersama-sama berdoa untuk persembahan. Bapa di surga, terima baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan untuk memberikan sebagai milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami boleh juga berdoa kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami menjadi penikmat yang berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus yang beri berkat. Amin.
pujian, penyembahan maupun persembahan harta mereka. Apa yang kami kabur pasti kami tuai. Kiranya Tuhan Yesus membuka tingkap-tingkap langit dan curahkan berkat yang berkelimpahan. Berkat jasmani mereka sehat, berkat rohani mereka semakin mengenal kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus, dan berkat materi keuangan yang berlimpah-limpah, biar mereka menjadi saluran berkat. Berkati juga yang mengelola persembahan ini, biar takut akan Tuhan Yesus ada pada kami semua. Terima kasih ya Bapa. Saatnya juga kami akan menaikkan doa syafaat kami kepadamu secara bersama-sama. Tuhan memberkatinya, mendengar doa syafaat kami dan mengabulkan seturut dengan rencana Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita baca bersama-sama. Demikian. Bapa di surga, teramat baik, kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GPRI Kudus setiap hari hidup bersekutu dengan Tuhan Yesus. Kami mohon penyertaan Bapa. Kami berdoa dan beriman bahwa jemaat GPRI Kudus taat pada firman Tuhan Yesus, setia beribadah kepada Tuhan Yesus, hidup dalam kerendahan hati, dan selalu rela ditegur oleh firman Tuhan Yesus, serta selalu hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong dan menuntun kami dalam melakukan firman Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GPRI Kudus beserta keluarganya. Kami percaya selalu diberi perlindungan dari Tuhan Yesus, selalu dipenuhi damai sejahtera, diberi kesehatan dan kesembuhan, panjang umur serta bahagia. Amin. Kami berdoa beriman bahwa seluruh jemaat GPRI Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup sesuai firman Tuhan Yesus. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GPRI Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya segala korupsi di pemerintahan dihentikan, korupsi di DPR dan DPRD dihentikan, korupsi di pejabat penyelenggara negara, yaitu gubernur, wali kota, bupati, camat, dan lurah dihentikan. Kami hentikan korupsi di lembaga peradilan, kami hentikan korupsi di BUMN, dan kami hentikan korupsi di partai politik. Kami hentikan penggunaan liar di jalan raya, kami hentikan penggunaan liar yang dilakukan oleh ormas-ormas di seluruh Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya hati bangsa Indonesia terbuka bagi kasih karunia keselamatan dari Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menghentikan dan menghapus segala kebencian, menghapus segala iri hati, menghapus segala kekerasan di Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kiranya menjelang pemilu tahun 2024 hati bangsa Indonesia terbuka bagi damai sejahtera yang Tuhan Yesus curahkan bagi Indonesia. Kiranya kasih Tuhan Yesus menghilangkan kebencian, menghilangkan permusuhan, menghilangkan perpecahan di Indonesia. Kiranya Tuhan Yesus memberikan calon presiden yang dapat meneruskan kepemimpinan Jokowi. Mari Bu Arya. Bapa dalam surga, kami ucap syukur buat ibadah yang sudah kami jalani. Kami percaya Tuhan Yesus hadir, hidup nyata dalam kehidupan kami. Immanuel tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan kami boleh mengalami kasih karunia demi kasih karunia. Dan hidup kami boleh senantiasa bersyukur dan bersukacita di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati Bapa Gembala dan keluarganya, penantuan dan keluarganya, hamba-Mu Bapak Pendeta Timotius dan keluarganya, juga seluruh pekerja dan jemaat-Mu beserta keluarganya. Biar kami mengalami ya Bapa, kedahsyatan dan luar biasa penyertaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Biar kami mau ya Bapa setia sepanjang hidup kami menjadi penyembah-penyembah Bapa di
dalam roh dan kebenaran. Tuhan Roh Kudus yang mengurapi kami, Tuhan Roh Kudus yang mengendalikan kami, sehingga kami boleh masuk di dalam kehendak Bapa yang sempurna. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat, syukur kami kembalikan kepada Bapa, kami kembalikan kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama dua kali kita nyatakan, dalam nama Tuhan Yesus Raja semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus telah terbukti dalam mengabulkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Raja semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus telah terbukti dalam mengabulkan doa kami. Amin. Kita berdoa pasal 91 dalam perlindungan Tuhan Yesus, orang yang hidup dalam perlindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus adalah perlindungan kami dan tubuh pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jalan penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk, dengan kepala yang lebih melindungi kami. Di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung. Setiap Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap belas yang lama, terhadap anak yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampah yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit ular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang terbang di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat balasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan kami, Bapa di surga adalah tempat perlindungan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Sebab malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menangkap kami atas segala daerah, supaya kami jangan tertangguh kepada batu, singa dan ular tertutup karena kami langkahi. Kami akan menghindarkan singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus menyayangi kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan dari Tuhan Yesus. Amin. Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Bapa di sorga yang menyinari engkau dengan
wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi kau damai sejahtera. Kami terima berkat Bapa dengan iman percaya dan ucapan syukur. Bapa, terima kasih.